pelajaran matematika. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bangun segi banyak bersama Kakak Ulfa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Nah, adik-adik jangan lupa sediakan pulpen dan bukunya ya. Kita masuk ke pengertian segi banyak. Segi banyak adalah suatu kurva atau bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Segi banyak disebut juga dengan poligon. Jumlah sudut yang ada sama dengan jumlah sisi yang dimiliki. Macam-macam bangun segi banyak. Nah, adik-adik, segi banyak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu segi banyak beraturan. Nah, adik-adik, apa ada yang tahu itu bangun segi banyak beraturan? Nah, segi banyak beraturan yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan otomatis sudutnya pun sama besar. Nah, yang kedua itu segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan yaitu bangun segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, adapun ciri-ciri bangun segi beraturan. Yang pertama itu sisinya sama panjang. Yang kedua sudutnya sama besar. Dan yang terakhir yaitu bentuknya cembung. Kita masuk ke contoh bentuk bangun segi banyak beraturan. Nah, dari 3 ciri-ciri yang kakak sebutkan tadi, apakah ada adik-adik yang bisa menyebutkan contoh bangun segi banyak beraturan? Ayo, siapa yang bisa? Saya bu. Mari kita sebutkan. Yang pertama segitiga, ya. Yang kedua segi 4, yang ketiga segi 5, segenam. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, selain yang adik-adik tadi sebutkan 4 contoh segi bangun ruang beraturan, ada juga segi 7 atau disebut dengan heptagon, segi 8 oktagon, segi 9 nonagon, dan segi 10 yaitu dekagon. Nah, untuk penamaan segi 5 dikatakan juga pentagon, segi 6 yaitu heksagon. Nah, kita masuk ke ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan. Yang pertama, sisinya tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar, dan bentuknya bisa cembung dan cekung. Nah, pasti adik-adik tahu kan contoh bentuk segi banyak tidak beraturan? Ya, betul sekali. Yang pertama itu persegi panjang, kedua trapesium, jajar genjang, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Nah, bagaimana adik-adik? Sampai sini sudah paham kan? Paham dong? Ya, pintar sekali adik-adik. Nah, untuk mengetahui sampai di mana ke pengetahuan adik-adik tentang segi banyak, ayo kita ke contoh soal. Kita masuk ke contoh yang pertama. Pada gambar di bawah ini, manakah yang merupakan segi banyak? Ayo adik-adik, yang mana? Apa gambar A, gambar B, gambar C, atau gambar D? Ayo yang mana? Ya, benar, segi banyak yaitu pada gambar A. Kita masuk ke soal yang kedua. Pada gambar di bawah ini, manakah segi banyak beraturan yang memiliki 4 sisi? Ayo adik-adik, yang mana? Gambar A, atau gambar B, gambar C, atau gambar D?
Ya, benar adik-adik. Gambar yang memiliki 4 sisi yaitu gambar A. Soal yang terakhir yaitu perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut merupakan gambar segi banyak kecuali, ayo yang mana adik-adik? Ya benar, yaitu pada gambar nomor 2 lingkaran. Nah adik-adik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan pada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang membedakan antara segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan itu adalah panjang tiap sisinya dan juga besar tiap sudutnya. Jika semua sama, itu dikatakan segi beraturan, dan jika tidak sama, itu berarti segi tidak beraturan. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Saya akan memberikan latihan kepada adik-adik semua untuk mengerjakannya secara mandiri di rumah. Jika ada yang kurang jelas atau adik-adik ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi kolom komentarnya. Untuk latihannya, mana saja di antara bangun berikut yang merupakan segi banyak? Adakah yang beraturan? Dan jelaskan. Adik-adik tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.